Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga adik-adik semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan yang fresh. Karena masih pagi ya adik-adik semua. Pagi ini kita akan belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang ini, tetapi Ibu akan lebih jelas menjelaskan lebih detail tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Langsung saja, yang pertama ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada bagian tujuan. Apa bagian tujuan itu? Bagian tujuan adalah seperti judul. Judul di dalam teks prosedur memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan akhir dari teks prosedur. Jadi, pembaca akan mengetahui hasil apa yang dicapai apabila mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Contohnya, nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana, namun lezat yang dapat dimasak dengan mudah dan cepat. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum masuk ke tahap pembuatannya, siapkan dulu bahan-bahan di bawah ini. Maksud dari contoh-contoh ini adalah penulis akan memberitahu tentang bagaimana cara membuat nasi goreng. Begitu. Selanjutnya, bagian 2 adalah bagian material atau bahan. Bagian material bisa mencakup beberapa hal seperti bahan, alat, atau bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Contohnya, bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng sangatlah mudah ditemui. Bahan tersebut antara lain nasi, garam, bawang merah putih. Yang selanjutnya ada kecap, telur, dan sayur hijau. Bagian 3 ada langkah-langkah. Pada bagian struktur teks prosedur ini jelas sama seperti namanya, yaitu berisi tentang panduan yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada bagian ini biasanya menggunakan angka atau tanda untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut dan tidak boleh acak. Misalkan seperti ini. Yang pertama, lakukanlah ini. Yang kedua selanjutnya adalah apa begitu. Jadi harus ada urutannya dan itu tidak boleh diacak. Yang selanjutnya kaidah bahasa teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat ini ditandai dengan partikel lah. Misalkan, gunakanlah, rebuslah, potonglah, bersihkanlah. Seperti itu. Yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu menghubungkan kata atau menghubungkan klausa atau menghubungkan kalimat dengan menunjukkan waktu gitu. Seperti selanjutnya, kemudian berikutnya, lalu setelah itu. Yang ketiga, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, begitu. Selanjutnya, contoh dari teks prosedur dengan strukturnya. Cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur? Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Pada bagian ini disebut dengan tujuan. Yang kedua, bahan. Bahan termasuk pada struktur material atau bahan. Bahannya yang pertama ada 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. Yang kedua ada 600 cc air. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau bagian langkah-langkah. Di sini terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang mana nomor ini tidak boleh acak karena memang urutannya seperti ini. Yang pertama ambil 5 potong akar, lalu tumbuklah, lalu yang ketiga tambahkan, yang keempat rebus, yang kelima minum selagi hangat. Pada kalimat ini ada partikel lah, lalu ada kata perintah. Nah, itulah yang dinamakan kebahasaan dalam teks prosedur. Baik, untuk tugas latihan, kalian buatlah teks prosedur dengan judul bebas beserta strukturnya ya.
tulis tangan, kirim ke WA Ibu. Oke, Ibu tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.